Berikut ini beberapa kiai di Pulau Jawa yang diklaim paling sakti. Bahkan, di antara mereka ada yang tidak mempandi sirih. Selain itu ada juga yang mampu menaklukkan jin. Tentunya, beberapa kiai ini adalah orang pilihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan sebuah kelebihan. Sebagaimana diketahui, para kiai sendiri adalah sosok yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga diberikan keistimewaan oleh Sang Pencipta. Di Pulau Jawa banyak kiai yang memiliki kesaktian, namun disembunyikan karena untuk menghindari ria. Mereka juga memiliki ilmu kesaktian yang kadang tidak bisa dinalar oleh pikiran. 1. Gus Maksum atau KH Maksum Jauhari. Gus Maksum merupakan sosok kiai yang dikenal sebagai pendiri Pagar Nusa dan memiliki kesaktian yang sudah familiar. Dia adalah kiai paling sakti di Pulau Jawa. Gus Maksum dikenal sebagai pendekar karena keahliannya dalam seni bela diri. Selain itu dia pengasuh Ponpes Lirboyo, Kediri, Jawa Timur. Ketika masih muda, dia sering mengembara untuk mencari ilmu pencaksilat, hingga akhirnya Gus Maksum menjadi sosok yang disegani. Penampilan Gus Maksum juga luar biasa, yakni dengan berambut panjang, bersarung setinggi lutut dan selalu memakai bakiak. Bahkan, dia juga dikenal tidak makan nasi. Hal itu membuat kesaktiannya semakin luar biasa. Salah satu kesaktian Gus Maksum yaitu rambutnya tidak mempan dipotong menggunakan senjata apapun, mulai dari gunting hingga pisau. Kemudian mulutnya juga bisa menyemburkan api, mampu melempar sapi seperti sandal. Selain itu dia juga tak mempan disantet hingga senjata tajam. Bahkan, juga bisa menaklukkan jin dan lainnya. 2. Kiai Abbas Buntet. Kiai di Pulau Jawa yang sakti selanjutnya adalah Kiai Abbas Buntet. Kiai Abbas Buntet berasal dari Cirebon. Perlu diketahui, kiai ini ikut berjuang mengusir penjajah Belanda dengan melakukan perlawanan. Dia adalah putra dari salah seorang ulama NU, yaitu Kiai Abdul Jamil. Dia lahir pada 25 Oktober 1800 Masehi di Cirebon. Saat masih muda, Kiai Abbas Buntet juga merantau di banyak pesantren untuk menuntut ilmu. Bahkan, juga ke Makkah untuk menimba ilmu dan pengalaman bersama para ulama lainnya, seperti KH Wahab Hasbullah. Ketika sudah matang, dia lantas kembali ke pesantrennya di Cirebon untuk ikut mengajar para santri. Di pesantren itu, ilmu kanuragan diajarkan kepada para santri untuk mengusir para penjajah Belanda. Apalagi pesantren Buntet dijadikan sebagai markas pergerakan kaum Republik Indonesia. Sehingga pesantren Buntet ini menjadi basis pergerakan untuk melawan penjajah Belanda yang tergabung dalam barisan Laskar Hizbullah. 3. Kiai Amin. Kiai Amin adalah kiai yang punya banyak karomah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lahir pada tahun 1879 Masehi di Mijahan Plumbon, Cirebon, Jawa Barat. Dia punya ilmu kanuragan dan pencaksilat belajar dari ayahnya yang wafat di Makkah. Dia dikenal sebagai kiai paling sakti di Jawa yang menguasai ilmu kanuragan. Seperti kisah pada yang disampaikan oleh warga Ciwaringin saat pertempuran 10 November 1945 di Surabaya. Kiai Amin datang sendiri dan mengirimkan laskar ke Surabaya untuk mengusir penjajah. Dia tidak mempan senjata dan peluru saat bertempur dengan penjajah. Bahkan tidak meninggal saat dilempari bom sebanyak 5 kali. 4. KH Hamid Pasuruan. Kiai Hamid adalah salah satu ulama yang berasal dari Pasuruan dan punya karomah luar biasa. Saat itu, Kiai Hamid diajak bergabung dengan salah satu partai oleh pemerintah. Dia diminta untuk menandatangani kesepakatan di atas kertas. Namun saat hendak tanda tangan, tinta pulpen itu macet sehingga diganti dengan pulpen lain. Tapi pulpen itu tetap tidak mengeluarkan tinta. Hal ini menandakan Kiai Hamid tidak setuju masuk partai politik sehingga karomahnya keluar dengan cara pulpen tidak bisa mengeluarkan tinta. 5. Gus Dur atau KH Abdurrahman Wahid. Gus Dur adalah cucu dari KH Hashim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Karomah diceritakan oleh salah satu supirnya, yakni Hoirul saat mengantarkan Gus Dur bersama anggota rombongan di dalam 2 mobil. Saat pukul 12 WIB, Gus Dur mengajak pulang karena ada tamu yang hendak ditemuinya pukul 13 waktu Indonesia Barat. Supir itu ngebut namun tidak yakin segera sampai di Ciganjur dan diperkirakan tiba pukul 16 WIB karena cukup jauh. Kala itu, dia harus melewati kawasan puncak dengan jalan yang berliku-liku. Namun mobil itu tiba di rumah Gus Dur dalam waktu yang cukup singkat, yakni tiba pada pukul 13.12 menit. Jakarta Cilacap ditempuh dalam waktu 1 jam 12 menit. Gus Dur pun bisa menerima tamunya yang baru sampai.
Sementara rombongan satu mobil di belakangnya baru tiba di Ciganjur pada pukul 16.30 WIB, beda 4 jam lebih dari kendaraan yang ditumpangi Gus Dur.